Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Siswani. Saya dari kelas 5 Rek A MGT 4 NIM 200304271. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester oleh Bapak Iqbal Ahmad SEMM dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Video kali ini saya akan menjelaskan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang presentasi bisnis. Apa sih presentasi bisnis itu? Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis, pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya, yang mana hal itu dilakukan oleh seorang pembicara kepada audiensnya yang hadir di dalam forum bisnis tersebut. Presentasi bisnis ini sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena presentasi bisnis ini memiliki tujuan yang akan hendak dicapai. Apa saja sih tujuan dari presentasi bisnis itu? Yang pertama yaitu untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada para audiensnya. Yang kedua yaitu untuk menghibur si para audiens itu tersendiri. Yang ketiga untuk menyentuh rasa emosi audiens. Dan yang terakhir untuk memotivasi audiens untuk bertindak. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat sekarang ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan maupun secara halus, baik secara verbal maupun non-verbal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya, seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar tiga orang. Komunikasi interpersonal ini bisa terjadi di mana saja, seperti ketika kita menonton film, bekerja, dan belajar. Adapun ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu dia menggunakan bahasa yang formal dan informal. Yang kedua, dia memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, email, dan sebagainya. Yang ketiga, dia dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang keempat, dia bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, keterbukaan atau openness. Yang kedua, itu empati atau empati. Yang ketiga, ada sikap mendukung atau supportiveness. Yang keempat, ada sikap positif atau positiveness. Yang kelima, kesetaraan atau equality. Nah, tadi kan kita membahas tentang komunikasi interpersonal. Sekarang saya akan membahas tentang kelompok. Apa sih kelompok itu? Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Michael Burgon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok secara interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, selain itu saya akan membahas tentang klasifikasi kelompok. Apa sih klasifikasinya? Yang pertama yaitu kelompok primar. Kualitas komunikasi dalam kelompok primar bersifat dalam dan meluas. Artinya, menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas di sini artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primar ini, kita dapat menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Di dalam kelompok primar tidak ada pembagian peran secara sistematis karena
komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya informal. Yang kedua, yaitu kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal atau dia menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas atau hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu saja. Kebanyakan komunikasi verbal ini jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir karena secara sistematis untuk tujuan tertentu, karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Di dalam komunikasi kelompok ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, dia komunikasi bentuk kelompok kecil, dan yang kedua itu komunikasi kelompok besar. Adapun fungsi dari komunikasi kelompok yang pertama, fungsinya untuk menjalin hubungan sosial. Yang kedua, fungsinya untuk pendidikan. Yang ketiga, fungsinya persuasi. Yang keempat, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir yaitu fungsi terapi. Baiklah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang negosiasi bisnis. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi itu sering kali kita kenal dengan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberitahu atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dengan pihak lainnya. Adapun karakteristik utama dari negosiasi itu sendiri, yang pertama senantiasa melibatkan orang, yang kedua memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal yang di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Dan yang terakhir yaitu ujung dari negosiasi ini sendiri adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Jadi, jika tidak ada kesepakatan di akhir dari negosiasi tersebut, maka tidak akan terjadinya negosiasi. Materi selanjutnya saya akan membahas etika dalam komunikasi bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika adalah suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar atau salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika yang pertama yaitu etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Nah, yang kedua yaitu etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesepakatan sosial dan ketertiban. Macam-macam etika etika itu terbagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, yang kedua yaitu etika normatif, yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu yang pertama tabiat atau pembawaan, yang kedua ada akal pikiran atau rasio, dan yang ketiga ada hati nurani. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Pada faktor internal, yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, dan kecerdasan. Latar belakang efektif yaitu motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana keadaan yang berasal dari luar diri manusia itu, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan.
Nah, di sini juga ada manfaat dari etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien akan merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik dan tidak ada citra buruk dan membuat jalan bisnis menjadi lancar berkendala. Nah, materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Adapun situs jejaring sosialnya, yang pertama itu ada Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, ataupun MySpace. Dalam pelaksanaan teknologi informasi pada komunikasi bisnis itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama otomasi kantor. Yang kedua yaitu berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga bertukar informasi. Yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh menghemat biaya. Yang kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu berinteraksi dengan konsumen. Nah, dalam penggunaan teknologi informasi di dalam komunikasi bisnis ini mempunyai manfaatnya dalam kita mempelajarinya. Yang pertama yaitu kita dapat memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi apa teknologi informasi itu. Yang kedua, kita dapat memperoleh, mengenal, serta mengerti apa sih fungsi dari teknologi informasi di dalam komunikasi bisnis itu. Nah, yang ketiga, kita juga dapat memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir, kita dapat mengerti bagaimana cara penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Setiap jenis teknologi itu memiliki kelebihan masing-masing. Yang pertama, kelebihannya, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruhi cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia di dalam dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Di samping keunggulannya tadi, teknologi komunikasi bisnis ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dia kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain sebagainya oleh hacker ataupun virus. Nah, yang terakhir, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada video saya kali ini. Apabila saya mempunyai kesalahan dalam berkata atau ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.